adab kepada Rasulullah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada bangsa dan negara, akhlak kepada diri kita sendiri. Dan Allah bersabda pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat, memberikan belas kasihan, memberikan suatu kebahagiaan, kesempurnaan lahir dan batin, hingga derajat manusia terangkat setinggi-tingginya melebihi para malaikat-malaikatnya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, Rasulullah dalam memulai perjuangan ini yang diperjuangkan adalah iman. Iman kepada Allah SWT. Iman inilah nanti yang membuahkan amal. Dan amal ini pula akan membuahkan adab tata krama, sikap perilaku sopan santun kepada Allah, kepada Rasul, kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada diri kita, bahkan kepada alam jagat raya ini. Setiap benda yang berhubungan atau sesuatu yang berhubungan ini saling mengikat tanggung jawab dan hak. Kita kepada Allah punya hak, diberi belas kasihan Allah. Kita punya kewajiban mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kita kepada Rasulullah juga punya kewajiban dan hak. Kita kepada orang tua kita punya hak, juga punya kewajiban. Kita kepada masyarakat, kepada negara, kepada pemimpin, kepada rakyat, ini ada hak dan kewajiban. Kita kepada alam, bumi, langit, udara, dan laut, kita punya hak dan kewajiban. Masing-masing pihak harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, dan dia nanti akan menerima hak dari pihak yang lain. Kita kepada Allah, kewajiban berbakti, taat, ibadah. Setinggi-tingginya Allah memberikan rahmat pertolongan kepada kita. Kita pada orang tua kita dibesarkan, kita disuapi, dan kita punya kewajiban taat kepada orang tua kita. Bahkan ketika orang tua kita sudah tua, sudah tidak mampu bekerja, bahkan tidak mau berbuat apa-apa, anak punya kewajiban merawat orang tua sebagaimana orang tua dulu merawat kita di saat kita kecil. Kita lapar disuap, kita sakit dicarikan obat, kita buang air besar kita dimandiin. Itu orang tua kepada kita, kewajiban mereka telah dia lakukan untuk hak kita. Kemudian kewajiban kita kepada orang tua yang masih belum kita sampaikan, kita masih banyak menerima hak belum menyampaikan. Kita kepada alam jagat raya, bumi, laut, udara, memberikan manfaat, kewajiban mereka kepada kita berupa kemakmuran dan sebagainya. Tapi kita belum berbuat banyak kepada alam semesta. Bahkan kita cenderung merusak hingga alam murka
memberikan musibah kepada kita supaya kita sadar dan kembali sesuai dengan Al-Quran. Zarul fasadu fil barri wal bahri, telah muncul kerusakan di lautan, di bumi, di udara, yang itu semua akibat perbuatan manusia, maksiat manusia, akibat tidak tanggung jawab manusia. Bumi dihancurkan, laut ya dirusak, hingga muncul kerusakan. Dan musibah ini mengenai manusia yang berbuat itu sendiri. Bahkan saudara kita yang tidak ikut berbuat, ikut kena siksa. Itulah kita manusia yang tidak punya tanggung jawab. Kita kepada negara kita sama. Negaramu punya kewajiban pada kita, memberikan perlindungan, pengayoman. Tapi kita juga punya kewajiban untuk taat, membantu pemerintah di dalam membangun kemakmuran di segala bidang. Itu semua tidak akan kita bisa lakukan kalau tidak didasari dengan iman yang tepat. Kalau seorang berbuat baik, ibadah kepada Allah, menolong sesama, merawat alam semesta, merawat diri kita, merawat harta kita, kalau tidak disadari dengan iman, pasti disadari nafsu dan tidak punya nilai ibadah. Kita ibadah kepada Allah, melakukan kewajiban kita. Kalau imannya kurang atau nakis, ibadah kita bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin diberi oleh Allah. Jadi bukan ibadah lagi. Seperti orang bekerja, masuk kantor, ke sawah, bukan perintah Allah, karena ingin dia mendapat uang, sawahnya berhasil. Begitu kita ibadah semata-mata tidak karena Allah, kadang ingin diberi surga, ingin diselamatkan api neraka, ingin diberi rezeki yang luas, ingin diberi sembuh dari sakit, bukan karena perintah Allah SWT. Maka banyak atau kita sering menipu Allah SWT. Kita berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi ta'ala. Dalam di sholat, hidupku, sholatku sekarang, matiku untuk Allah. Besok di padang mahsyar, kadzabta, penipu kau, kata Tuhan. Kau ibadah bukan karena perintahku, tapi kau ibadah karena ingin surga, selamat neraka. Bekerja bukan karena Allah, karena ingin cari uang. Mencari obat bukan karena Allah, ingin sembuh. Semua perbuatan kita dimotivasi, diperintah oleh keinginan kita sendiri, dan keinginan itulah nafsu. Maka sungguhnya kita bertuhan kepada nafsu kita, dan itu yang paling dibenci Allah. Abghadu ilahin fil ardi ubidat al hawa. Yang paling dibenci Allah di bumi yang disembah itu adalah nafsu. Banyak manusia tidak menyembah Allah, menyembah anak, menyembah istri, menyembah ingin itu, ingin ini. Tapi yang paling dibenci Allah, nafsu kita, keinginan kita. Kita tunduk dengan keinginan kita.
Kita ingin tidur karena keinginan ngantuk.